wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivana Skandia. Perkenalkan, nama saya Kiransya Safira Mulia. Saya Neditya Permata Kalisa. Saya Susan Alfiani. Di sini kita akan mempresentasikan latihan dari 2.4. Pertama adalah soalnya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Mengapa dalam proses pemungutannya pajak harus bersifat memaksa? Karena pajak bersifat memaksa karena memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini diperlukan agar negara memiliki kepastian sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Jika bersifat sukarela, target penerima negara tidak akan tercapai dan fasilitas publik tidak bisa terbangun. Selanjutnya, nomor 2, jelaskan fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, yaitu adalah pajak kendaraan bermotor atau pajak langsung. Jadi, fungsi pajak sebagai alat pengatur itu atau regulator itu, pajak digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonominya itu mengatur investasi melalui pemberian insentif pajak atau menghambat konsumtif pajak tertentu, misalnya cukai rokok. Untuk di sosial itu mengurangi kesenjangan sosial dan cara mendistribusikan pendapatan dari golongan kaya ke golongan kurang mampu melalui program bantuan sosial. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutnya, pajak terdiri atas pajak pusat dan daerah. Jelaskan kedua jenis pajak tersebut. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama ada pajak pusat, adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui DJP atau bea cukai untuk membiayai APBN, contoh PPH dan PPN. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota untuk membiayai APBD, contoh pajak restoran, pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya ada jelaskan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Saat ini Indonesia menerapkan 3 sistem utama. Yang pertama ada self assessment system. Wajib pajak memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Yang kedua, official assessment system. Pemerintah yang menentukan besarnya pajak yang terutang. 3. Withholding system. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, misal perusahaan memotong pajak gaji karyawan. Selanjutnya, yang nomor 5 itu pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dan harus dibayar langsung ke pemerintah. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pungutan yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Nah, beri tanda checklist untuk pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, itu pajak langsung. Yang kedua, pajak kendaraan bermotor, itu pajak langsung. Ketiga, ada pajak bea masuk, itu tidak langsung. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak langsung. Kelima, pajak pertambahan nilai PPN, tidak langsung. Keenam, pajak penjualan dan barang mewah, pajak tidak langsung. Ketujuh, pajak ekspor, pajak tidak langsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.